Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Raja dari segala raja. Dialah yang menghidupkan dan mematikan manusia dan semua makhluknya. Dialah menguasai hari pembalasan, tiada sekutu baginya. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliau, perjuangan para sahabat, perjuangan keluarga, perjuangan para tabi'in membawa manusia dari masa jahiliyah menuju masa penuh ilmu pengetahuan serta penuh dengan cahaya kebenaran, dan semoga kita tetap menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa setia pendengar YouTube channel Green School Al-Fikri Pekanbaru, perkenankan saya menyampaikan tausiah singkat tentang kematian. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya mengetahui apa yang paling dekat dengan diri kita ini? Bukanlah harta, bukan keluarga kita, bukan ayah, bukan ibu, maupun anak ataupun kekasih hati kita. Tetapi yang paling dekat dengan diri kita ini adalah kematian. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kematian yang dikenal sebagai berpisahnya ruh dari badan merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kehidupan yang abadi, yakni ke alam akhirat. Kematian juga merupakan pemusnah semua kenikmatan dan pemutus segala nafsu syahwat. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita diibaratkan seperti seorang perantau yang pergi merantau ke negeri orang. Pada saatnya nanti, ia akan kembali membawa bekal, ia akan kembali membawa apa saja yang dia peroleh ketika dia berada di perantauan orang. Begitu jugalah manusia. Kita akan diminta pertanggungjawaban, kita akan diminta apa saja yang sudah kita lakukan di dunia ini. Kematian itu merupakan peristiwa yang pasti akan dialami oleh semua makhluk yang bernyawa, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, jin, setan, bahkan malaikat akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Firman Allah tersebut
telah memberikan kita pemahaman bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau ruh pasti akan merasakan mati. Walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana ajal kita itu akan dijemput. Oleh karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka dari itu marilah kita mempersiapkan diri kita dengan cara meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amalan kita dengan sebaik-baiknya keamalan yang terbaik, sehingga kita pun siap untuk menuju kematian yang terbaik, yaitu kematian secara dalam keadaan husnul khotimah. Ketika ajal kita telah tiba dan malaikat Israel siap untuk mencabut nyawa kita, maka kita tidak akan pernah bisa menunda sedikit pun, walau 1 detik pun. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 49 yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya berlalu sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Firman Allah tersebut, firman Allah ini sangatlah jelas, karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga menentukan kapan ajalnya akan datang. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang kematian tentunya tak lepas dari yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah saat-saat pencabutan nyawa seseorang manusia oleh malaikat Israel. Saat-saat sakaratul maut ini merupakan saat yang paling menyakitkan sekali, yang belum pernah dirasakan manusia selama hidup di dunia ini. Rasa sakit sakaratul maut diibaratkan seperti 300 kali tusukan pedang. Masya Allah. Sebagaimana yang disebutkan Imam Sayuti dalam kitab Syarhus Syudur dari Hasan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang sakitnya sakaratul maut. Beliau bersabda, sakitnya kira-kira seperti 300 tusukan pedang. Bisa kita bayangkan, sakitnya 300 kali. 1 tusukan pedang saja sudah sangat menyakitkan. Bagaimana dengan 300 kali tusukan pedang? Na'udzubillahi min zalik. Pertanyaan besar bagi kita semua, sudah siapkah kita bila saat ini malaikat Israel, malaikat maut datang mencabut nyawa kita? Sudah siapkah kita untuk berbaring sendiri berbalut kain kafan dengan lebar yang berukuran 1x1,5 meter? Tentunya yang dapat menjawab pertanyaan ini adalah diri kita sendiri. Makanya marilah sama-sama saya di sini mengingatkan kepada saudara-saudara semuanya, terutama di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh dengan berlipat-lipatnya amalan. Marilah kita mempersiapkan, marilah kita memperbanyak amalan-amalan kita untuk di akhirat kita kelak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai jika kebenaran, hal benar yang saya ucapkan itu semata-mata datangnya dari Allah. Dan adapun jika hal-hal yang salah saya ucapkan itu datangnya dari saya sebagai manusia, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.